Perkenalkan saya Aldi. Ini mempresentasikan hasil dari proyek akhir simulasi aktuaria kami, yaitu mengenai analisis value at risk so far yang menggunakan simulasi Markov Chain Monte Carlo dan pendekatan Markowitz pada saham KAF, ADMR, dan BRIS. Nah, kenapa kami melakukan analisis ini? Jadi, investasi di pasar modal ini menawarkan peluang keuntungan, namun disertai resiko akibat fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan sentimen pasar. Nah, untuk mulai resiko ini, kami menggunakan value at risk of VaR yang digunakan sebagai metode mengukur potensi kerugian maksimum portofolio dan dengan tingkat kepercayaan tertentu, di mana kami menggunakan 99%, 95%, dan 90%. Yang kemudian salah satu teknik pendukungnya yaitu simulasi Markov Chain Monte Carlo. Nah, yang untuk menghasilkan estimasi risiko lebih akurat melalui simulasi skenario harga cap. Nah, kemudian kami juga melakukan pengolahan portofolio yang melibatkan metode Markowitz yang menentukan bobot optimal aset untuk mencapai kombinasi risiko dan return yang ideal. Kombinasi pendekatan Markowitz dan simulasi Monte Carlo yang memberikan strategi investasi yang lebih terukur. Nah, di sini kami pada penelitian ini menganalisis risiko pada optimasi portofolio yang tiga saham yang kami gunakan, yaitu KHF, yaitu Kimia Farma atau Farmasi. Kemudian ada ADFR, ada raw mineral, yaitu saham pertambangan, dan BRIS, perbankan syariah, dan di mana menggunakan data harga saham dalam rentang 2 tahun dan dihitung nilai VaR-nya dan bobot optimal portofolionya yang nantinya hasilnya diharapkan dapat membantu investor mengelola risiko dan mengambil keputusan investasi berbasis data. Untuk metode penelitiannya sendiri, kita menggunakan dua jenis metode, yaitu Markov Chain dan Monte Carlo dan Markowitz. Lalu akan digunakan estimasi distribusi yang mampu menghasilkan estimasi distribusi return yang lebih realistis. Dan setelah itu, kita bakal membandingkan dari kedua teknik ini mana yang lebih bagus untuk digunakan sebagai return portfolio. Untuk penjelasan singkatnya sendiri, Markowitz itu menggunakan min VaR dari return eh, portofolio. Lalu untuk Markov Chain Monte Carlo menggunakan min VaR dari ketiga saham dan portofolio itu sendiri. Untuk langkah analisisnya terdapat 6 langkah yang terdiri dari pengumpulan data. Datanya dikumpulkan dari ketiga jenis saham, eh, periode pengamatan selama 2 tahun. Lalu untuk selanjutnya data harga saham harian itu diolah dan dihitung, kemudian diperiksa kelengkapan dan keakuratannya, sehingga jika ada nilai yang missing value itu bisa digantikan dengan berbagai metode. Lalu untuk selanjutnya perhitungan VaR-nya sendiri dengan tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90%. Lalu setelah itu ketiganya digabungkan secara kumulatif untuk dijadikan secara portofolio. Lalu untuk selanjutnya ada optimasi portofolio, yaitu metode Markowitz digunakan untuk menentukan bobot optimal dari setiap saham dalam portofolio sehingga menjadi suatu portofolio yang utuh. Lalu untuk selanjutnya ada analisis dan interpretasi hasil, yaitu VaR individu saham dibandingkan dengan VaR portofolio untuk mengevaluasi tingkat diversifikasi. Lalu untuk terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi, yaitu menyimpulkan nilai risiko VaR dan bobot optimal portofolio. Kemudian ada hasil dan pembahasan dari eh, kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Nah, deskripsi data dari data dari ketiga saham ini terdiri dari 400 data harian yang dihitung dalam rentang waktu 2 tahun menggunakan formula return harian. Nah, sebelum digunakan untuk analisis, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini sudah melalui proses pre-processing untuk memastikan kualitasnya. Dan langkah pertama pemeriksaannya itu kelengkapan data, di mana data yang hilang diatasi dengan menggunakan uh, interpolasi linear. Selanjutnya, outlier yang teridentifikasi juga ditangani, baik dengan mengganti nilai tersebut menggunakan median data sekitarnya atau menghapusnya jika jumlahnya sangat kecil. Kemudian masuk ke simulasi Markov Chain Monte Carlo-nya, di mana perhitungan VaR pada saham ADRM, BRIS, dan KHF. Nah, di sini ada hasil value at risk-nya pada tingkat kepercayaan 99%, 95%, 90%, dan ketiga saham. Dan di sini juga ada hasil credible interval 95%-nya dengan tingkat kepercayaan 99%, 94%, dan 90%. Nah,
Hasil dari Markov chain Monte Carlo ini menunjukkan perhitungan value at risk yang tingkat kepercayaan yang tertera pada tabel di sampingnya. Nah, saham ADMR ini memiliki VaR yang tertinggi, di mana itu menunjukkan potensi kerugian maksimum yang besar, terutama pada tingkat kepercayaan yang tinggi. Saham BRIS memiliki risiko rendah, maka menjadikannya lebih stabil dan cocok untuk investor dengan toleransi risiko rendah. Sementara itu, saham KAF menunjukkan risiko tinggi pada tingkat kepercayaan tinggi, namun lebih kecil pada tingkat kepercayaan rendah, yang pastinya akan menarik bagi investor dengan toleransi risiko lebih tinggi. Nah, kemudian hasil simulasi dari Markov Chain Monte Carlo ini juga menunjukkan credible interval 95% ya, di mana untuk estimasi value at risk, dia memberikan rentang potensi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan tertentu. Dari saham ADMR sendiri memiliki rentang lebih lebar pada tingkat kepercayaan 99%, yaitu sekitar 10,55% hingga 11,19% dibandingkan tingkat kepercayaan lebih rendah, mencerminkan volatilitas yang tinggi. Saham BRIS sendiri memiliki rentang lebih kecil di mana 8,18% sampai 8,69% pada 99%, menunjukkan stabilitas dan risiko yang lebih terkontrol. Saham KF menunjukkan volatilitas lebih tinggi pada tingkat kepercayaan 99%, di mana 9,99% sampai 10,77%, namun lebih stabil pada tingkat risiko rendah. Nah, analogi menunjukkan bahwa BRS memiliki risiko yang lebih terkendali dibandingkan ADMR dan KF. Nah, kemudian simulasi Markov Chain Monte Carlo, perhitungan VaR-nya juga pada portofolio ketiga saham tersebut. Nah, di sini ada value at risk-nya dengan tingkat kepercayaan yang tertera, di mana pada 99% ini menunjukkan kerugian maksimum sebesar 7,36%, di mana kemudian pada 95% itu kerugian maksimum sebesar 3,86% dan pada 90% 2,35%. Nah, nilai ini lebih kecil dibandingkan VaR individu saham ADRM, BRIS, dan KEF yang menunjukkan efek diversifikasi yang berhasil mengurangi risiko secara keseluruhan. Nah, diversifikasi ini berarti membantu menyebarkan risiko antar aset, menjadikan portofolio lebih stabil dan efisien dalam meminimalkan risiko sambil mempertahankan potensi pengembalian. Kemudian bisa dilihat juga di credible interval 95% ya. Nah, untuk ini, credible interval 90%-nya ini, VaR portofolio menunjukkan rentang risiko maksimum yang lebih kecil dibandingkan saham individu juga, di mana menegaskan efek diversifikasinya juga. Nah, pada tingkat kepercayaan 99%, kerugian maksimum itu diperkirakan sekitar 71,4% hingga 7,60%, sedangkan pada 95% intervalnya stabil di mana 3,86%, dan pada 90% antara 2,25% sampai 2,24%. Dan rentang interval yang lebih sempit berarti menunjukkan stabilitas risiko portofolio yang menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang ingin memitigasi risiko melalui diversifikasi aset. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke optimasi portofolio dengan pendekatan Di pendekatan Markowitz sendiri, kita berusaha mencari expected return portfolio dan standar deviasi return portfolio. Expected return portfolio dicari menggunakan rumus return pada waktu ke T dikurang return pada waktu T min 1 per return pada waktu ke T min 1. Lalu akan ditemukan rata-rata return per saham, yaitu ADRM sebesar negatif 0,00165%, BRIS dengan 0,1%, KAF dengan negatif 0,09%. Nah, dari ketiga saham ini dapat digambarkan bahwa sifat saham itu konservatif atau kondisi pasar selama periode analisis itu sangat-sangat stabil. Tidak bisa dibilang stagnan, tapi cukup bisa dibilang stabil. Nah, di sisi lain itu, tingkat risiko portofolio yang diukur melalui deviasi standar itu bernilai 2%, 2,02%, yang mengindikasikan volatilitas moderat. Artinya fluktuasi return portofolio itu tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata yang diharapkan dan cukup untuk bisa digunakan sebagai uh, profil yang moderat.
Lalu untuk selanjutnya akan dicari matriks varian dan kovarian saham. Eh, Matriks varian kovarian ini menunjukkan hubungan antara volatilitas dan korelasi antar saham dalam portofolio berikut. Nah, elemen diagonal itu mencerminkan varians return dari masing-masing saham. Dengan KAF memiliki varians tertinggi yaitu 0,1%, diikuti oleh ADRM 0,09% dan BRIS 0,061%. Menunjukkan bahwa KAF adalah saham yang paling volatilitas. Elemen di luar diagonal menggambarkan varians antar saham yang eh, menggambarkan bahwa semuanya itu berhubungan. Jadi jika kolom itu kolomnya ADRM lalu barisnya itu BRIS, berarti itu menunjukkan covariance antar kedua saham itu. Nah, di covariance ini nilai terbesar didapat oleh BRIS dan KF yaitu 0,011. Sementara ADRM dan KF memiliki covariance rendah yaitu 0,000848. Hubungan positif, tapi dari ketiga matriks varian covariance ini semua bernilai positif sehingga hubungan positif ini dapat membatasi manfaat diversifikasi dalam mengurangi risiko portofolio. Lalu untuk selanjutnya, langkah selanjutnya adalah matriks varian covarian yang tadi itu di inverse sehingga bakal didapatkan kontribusi risiko masing-masing saham terhadap portofolio. Nah, hasil inverse ini juga dapat menentukan kombinasi aset yang meminimalkan risiko untuk tingkat return tertentu. Elemen diagonalnya yaitu 1028, 1681, dan 712. Itu itu hasil itu menunjukkan sensitivitas risiko masing-masing saham terhadap perubahan return total portofolio. Di antara ketiganya, BRIS memiliki nilai tertinggi yang berarti saham ini lebih responsif terhadap perubahan risiko total dan dalam portofolio. Untuk elemen non-diagonalnya sendiri, seperti yang dijelaskan di matriks varian covariance tadi, itu menunjukkan hubungan antara aset dalam mempengaruhi risiko portofolionya itu sendiri. Nah, nilai matriks inverse covarian dan varian ini bernilai negatif sehingga mencerminkan bahwa peningkatan bobot satu aset dapat membantu mengurangi dampak risiko dari aset lainnya dalam portofolio. Lalu untuk selanjutnya didapat asumsi proporsi dan alokasi investasi saham. Kita menggunakan alfa 0,1 akan menyebabkan proporsional investasi saham itu bernilai min negatif 0,11% untuk ADRM, BRIS 167% untuk BRIS, dan negatif 55% untuk KF. Nah, dalam tabel alokasi investasi sahamnya ini, jika modal 100 juta itu ditujukan ke tiga saham itu, maka akan me- menilaikan bahwa BRIS itu modal yang harus ditanamkan adalah 167 juta, sedangkan yang lain itu negatif. Dan dalam hal ini tidak masuk akal dikarenakan kita bertujuan untuk membagi ketiga 100 juta itu ketiga portofolio saham secara positif semua. Nah, makanya dari itu kami melanjutkan tingkat alfanya ke sampai didapatkan nilai positif bagi ketiga jenis saham, yaitu 0,77 sampai 0,8, di mana ketiganya itu bernilai positif dan kita gunakan untuk proporsi portofolio investasi kita. Jika digunakan modal 100 juta, maka hasilnya semua akan positif dan tidak akan ada yang negatif seperti tabel sebelumnya. Untuk perbandingan asumsi proporsi dan alokasi investasi saham, yang kalau dibandingkan dengan alfa 0,01, 0,05, dan 0,1 seperti alfa yang standar, itu sangat-sangat ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Nah, alfa sebelumnya itu negatif, alfa sebelumnya itu memiliki bobot dan proporsional negatif, sedangkan alfa yang kita pakai itu membuat portofolio investasi itu semua positif. Nah, alfa yang negatif itu lebih agresif karena memanfaatkan short selling yang berpotensi memberikan kerugian besar jika harga saham bergerak melawan ekspektasi dan tiba-tiba turun atau terjun bebas. Sebaliknya, alokasi alfa yang kita pilih itu cocok dengan posisi long, di mana semua modal diinvestasikan tanpa short selling dan bertujuan untuk jangka panjang. Pendekatan ini lebih konservatif dan stabil, dan alokasinya juga lebih merata di ketiga saham. Dan strategi ini sangat-sangat cocok untuk investor yang ingin menghindari risiko ekstrim sambil tetap mempertahankan potensi return positif. Untuk kesimpulannya sendiri,
analisis terdapat 4 jenis, yaitu satu, analisis VAR itu menggunakan simulasi Markov chain Monte Carlo itu menunjukkan bahwa BRIS memiliki risiko kerugian maksimum yang lebih rendah dibandingkan saham-saham lainnya pada berbagai tingkat kepercayaan. Hal ini mengindikasikan bahwa BRIS cenderung lebih sesuai bagi investor dengan toleransi risiko yang lebih rendah. Lalu untuk pembentukan portofolio dengan menggunakan ketiga saham itu menghasilkan VAR yang lebih rendah jika dibandingkan dengan VAR individual tiap saham. Misalnya pada tingkat kepercayaan 99%, VAR portofolio itu 6,48%. Sedangkan VAR individual saham berada pada kisaran 8,43% dan 10,86%. Hal ini menunjukkan adanya manfaat diversifikasi dalam memitigasi risiko. Lalu untuk poin selanjutnya, optimasi portofolio dengan market itu memberikan hasil alokasi modal yang berbeda bergantung pada nilai alfa bobot yang digunakan. Pada alfa yang kita gunakan 0,77 sampai 0,8 itu alokasi modal sebetulnya dalam posisi long. Sedangkan pada alfa yang lebih rendah, alfa standar yang biasa digunakan itu terdapat posisi short selling pada saham ADRM dan KM. Lalu secara keseluruhan, VAR Porto itu lebih rendah jika dibandingkan secara nilai dibandingkan dengan VAR individual saham yang menunjukkan manfaat diversifikasi dalam menyebarkan risiko. Dengan demikian, Porto itu dapat menjadi pilihan yang lebih menarik bagi investor yang ingin memitigasi risiko meskipun dengan posisi return yang mungkin lebih kecil jika dibandingkan secara individual sahamnya masing-masing. Nah, kemudian ada saran yang akan disampaikan dari kami mengenai hasil dari proyek yang kami kerjakan. Yang pertama, investor yang memiliki toleransi risiko rendah dapat mempertimbangkan portofolio dengan bobot yang lebih tinggi pada saham BRIS, sedangkan investor yang bersedia mengambil risiko yang lebih tinggi dapat mengalokasikan lebih banyak pada saham ADRM dan KAF. Nah, yang kemudian yang kedua, strategi optimasi portofolio dengan alfa yang lebih tinggi, 0,77 sampai 0,8, dapat menjadi pilihan yang lebih konservatif dan stabil, menghindari risiko ekstrim dari short selling, meskipun dengan potensi return yang lebih terbatas. Yang ketiga, pemantauan dan penyesuaian berkala terhadap alokasi portofolio diperlukan untuk menjaga profil risiko return yang sesuai dengan preferensi investor. Dikarenakan ini adalah slide akhir presentasi kami, maka saya presentasi mengenai hasil proyek akhir simulasi aktuaria dari kami dengan saya sendiri Fania dan rekan saya Aldi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih.